salah satu sifat kehidupan ini kan misteri. Ada banyak hal yang kita tidak tahu dibandingkan apa yang kita tahu. Dan pikiran kita itu sering banget pengen mencari tahu, memuaskan hasrat keingintahuan kita untuk hal-hal yang di luar batas kemampuan pikiran. Dan salah satunya itu adalah tentang alam-alam kehidupan, tentang surga dan tentang neraka. Nah, dalam agama Buddha sendiri banyak sekali catatan di dalam Tripitaka yang menguraikan tentang alam-alam kehidupan. Di dalam Theragata ada, di Catuwaga ada. Nah, dan salah satu sutta yang menguraikan itu disebut Gati Sutta. Di Gati Sutta itu terdapat penjelasan tentang 5 alam kehidupan. Di Gati Sutta ya, 5 alam kehidupan, yaitu alam neraka, alam hewan, alam hantu yang menderita, alam manusia, dan alam dewa. Kalau di 31 alam kehidupan, kita kan juga dapat melihat ada penjelasan tentang alam Brahma dan alam Brahma ya. Ada berbagai juga penjelasan yang sulit sebenarnya untuk dipahami oleh pikiran kita yang masih terbatas. Contoh, nanti kalau lihat referensi tentang 31 alam kehidupan, nanti akan menemukan penjelasan tentang alam persepsi, non-persepsi, macam-macam deh, itu bahasanya susah banget. Ya karena keterbatasan kita untuk paham, jadi kita nggak begitu mengerti sebenarnya konteks kayak apa sih alam seperti itu. Ada alam bentuk dan alam tanpa bentuk tuh. Ya kalau mau dipelajari sih bisa dicari referensi secara tertulisnya, tapi pengertian kita itu cuma nanti akan sebatas cuman teks aja gitu, jadi nggak tahu realnya seperti apa. Terus di dalam Theragata sendiri itu ada bagian yang tertulis di situ, babnya tulisannya Siddhartha, dan di sana dikatakan aku telah mengembara dari alam neraka, alam hewan, hantu kelaparan, ke alam manusia, dan ke alam dewa. Jadi di teks itu tuh dikatakan bahwa Siddhartha itu telah mengembara di semua alam kehidupan itu. So, apakah neraka ada? Nah, kalau kita mengacu kepada penjelasan tentang alam-alam kehidupan yang tadi, tentu saja alam neraka adalah bagian dari 31 alam kehidupan. Jadi apakah itu ada secara real apa tidak? Berdasarkan rujukan yang saya temukan, ya jelas ada. Lalu untuk apa mempelajari hal-hal seperti itu? Sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, karena pada dasarnya agama Buddha itu bukan agama yang menakut-nakuti Anda. Pendekatannya bukan menakut-nakutin. Pendekatan Buddhis itu lebih ke pemahaman ya. Jadi kita benar-benar mengerti apa adanya gitu. Karena Dharma itu kan berarti realita atau kenyataan atau suchness atau ya apa adanya. Nah, kalau kita mengerti apa adanya itu, kita jadi bisa mengikuti ritme kehidupan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka ada risiko bahwa kita akan terakhir di alam rendah, akan terakhir di alam neraka. Nah, penjelasan itu tuh banyak banget di Sutta Sentral ya, salah satu rujukan yang saya sering pakai untuk Tripitaka secara digital itu banyak banget bagaimana Buddha menjelaskan orang-orang yang dapat jatuh ke alam rendah karena mereka melanggar sila ya, jadi praktek silanya kurang bagus. Tentu saja ini juga berhubungan dengan karma kita masing-masing, jadi dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sepanjang hari, kita membuat diri kita dapat terbebas dari kelahiran di alam rendah. Alam rendah itu tuh biasa disebut neraka,
hewan dan hantu kelaparan. Oke, yang bersentuhan sama kita langsung ini kan alam hewan. Kita bisa ngelihat. Dan kadang memang saya setuju ada hewan-hewan tuh hidupnya tuh lebih beruntung daripada kita sebagai manusia. Ya, betul. Contohlah hewan-hewan yang rupanya itu cute, ya, yang cute-cute, anjing-anjing pudel yang lucu, panda-panda yang gemuk, gemesin, koala yang kerjanya cuma makan, tidur, pokoknya enak. Bahkan beberapa hewan buas pun dipelihara dan mereka tidak perlu susah payah cari makanan. However, nggak semua hewan kondisinya seperti itu. Nggak semua. Di dalam konsep kelahiran juga, karma kita itu lebih mudah berbuah memang kalau kita punya rupa yang menarik. Termasuk juga di alam hewan. Kan bayangin ada anjing-anjing yang mukanya jelek banget, budukan, kudisan tuh nggak ada yang mau nyentuh, nggak ada yang mau adopsi, dibiarkan di tengah jalan. Tapi ada juga anjing yang cute, yang lucu, ya, yang gemesin, yang kemudian dirawat, yang kabarnya si potong rambutnya itu lebih mahal daripada kita potong rambut. Dimandiinnya pun mahal. Ada spesial hotelnya kalau pemiliknya itu mau pergi. Jadi dalam case-case seperti itu memang hewan-hewan menikmati kesenangan hidupnya. Mereka makan, tidur, tidak perlu bekerja keras, tidak perlu bersusah payah. Yes, kalau perbandingannya adalah kehidupan yang nyaman, oke lah. Tapi sekali lagi itu bukan satu kehidupan yang baik. Ada beberapa kerugian terlahir sebagai hewan. Pertama itu gini, di Majjhima Nikaya 250, ya, saya ketemu referensinya, itu dikatakan di sana tidak ada kehidupan sesuai dharma, tidak ada keseimbangan hidup, tidak dilakukan yang baik, tidak berlatih, hanya saling memangsa dan memakan yang lebih lemah. Kalau bisa lihat, kalau dari penjelasan di sini, kehidupan di alam hewan itu sangat tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Di mana mereka tidak dapat mempraktekkan dharma. Nah, itu juga salah satu kekurangan terlahir di alam hewan. Ini saya temukan juga di Akana Sutta, ya, Akana Sutta, Anguttara Nikaya 829. Di situ dikatakan tentang 8 jenis kerugian. 8 jenis kerugian untuk kehidupan spiritual. Salah satunya adalah terlahir sebagai hewan. Dalam konteks kehidupan spiritual, lahir sebagai hewan itu tidak punya kapasitas untuk mengerti dharma, tidak punya kecerdasan untuk bisa mencerna pembelajaran dharma. Oleh sebab itu mereka tidak melakukan apapun untuk mempraktekkan Buddha Dharma itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika kematian mereka menjelang, ketika mereka harus meninggalkan kehidupannya sebagai guguk misalnya, ya mereka tidak punya timbunan karma baik. Seperti yang dicontohkan hewan-hewan yang hidupnya itu nyaman, hanya menikmati makanan dan kemewahan, mereka tuh tidak punya kesempatan berbuat kebajikan. Apa akibatnya ketika karma baik mereka sebagai hewan yang lucu, yang imut, itu habis? Ya sudah, mereka bergantung lagi kepada karmanya masing-masing. Yang misteri banget, kita juga nggak tahu karma mana yang akan berbuah. Dan bisa saja mereka lahir di alam rendah kembali. Nah, sedangkan kita sebagai manusia, meskipun kehidupan kita berbeda tingkat juga, ada yang nyaman banget, ada yang kurang nyaman, ada yang perlu berjuang sangat keras dalam hidupnya, tapi kita punya pilihan, kita punya kesempatan untuk melakukan kebajikan dalam hidup kita. Itulah mengapa kelahiran di alam manusia dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik untuk kehidupan spiritual. Sedangkan lahir di alam hewan itu merupakan satu kerugian yang luar biasa. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita untuk mengerti Buddha Dharma dengan lebih baik. Semoga Anda berbahagia. Sadhu, sadhu.